ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه فيما معناه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا حفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khidam kiram SJZ sebagai pengatur acara, alhamdulillah dengan Allah di malam ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdoa kepada Allah minimal 5 kali dalam sholat kita. Jumlah rakaatnya 17. Apa doanya jemaah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah berikan hidayah, berikan petunjuk untuk bisa kami berjalan as-sirat, di jalan yang lurus, jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqun. Jalannya para nabi, para syuhada, orang-orang yang saleh di jalan Allah, orang-orang soleh, dan mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik rafiqun, teman dalam hidup kita. Ada teman yang sering mengingatkan kita tentang akhirat, dan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan sekedar materi. Materi dalam ukuran kita seringkali disangkut pautkan dengan uang, ya, dengan sesuatu benda yang bisa menambah keuntungan duniawi. Tetapi ketika ada teman memberikan kita nasihat agama, kebaikan, bahkan mengingatkan kita perjalanan yang sesungguhnya adalah kita kembali kepada asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Al-Qur'an sering mengatakan nahnu asluna minal jannah wa laisa, kita asalnya dari surga. Nabi Adam dari surga, Siti Hawa dari surga, dan kita pun akan kembali pulang kepada asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk pulang ke surga itu butuh hidayah. Google Map-nya bukan Google Map yang ada di HP kita. Kita aja kalau mengikuti Google Map ke suatu tempat kadang-kadang benar apa salah? Pas kita belok namanya tegak sempit gitu kan. Apalagi kita mau diberikan jalannya surga Allah. Google Map-nya bukan Google Map-nya, tapi Google Map-nya adalah Al-Quran. Al-Qurannya harus sering kita baca, karena di situ kita akan diberikan petunjuk bagaimana kita pulang ke tempat asal kita, surga Allah Subhanahu wa taala. Antum pengen di surganya di MPR atau di dalam? Nah,
Dia mengatakan apa di dalam? Soalnya ada satu hadis mengatakan orang yang terakhir masuk surga itu dia itu seperti tidak percaya diri. Udah apa-apa ya Allah, jadi yang mengatakan surga itu nggak jadi masalah. Tapi jangan dibayangkan mengatakannya kayak di rumah kita ya, hujan, panasan. Karena ketika surga cuma dengan saja itu 700 kali lipat kita dunia. Karena ini sudah merasa surga udah terlalu sempit. Ada tempat buat saya, ya. Karena itu ada orang yang langsung masuk surga tanpa hisab, ada yang terlebih dahulu sehingga di mana? Nauzubillah dari mudah-mudahan seperti Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Suruh siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah siap dengan materi salat malam? Sudah punya resolusi tahun ini. Ini walaupun bukan tahun Hijriah ya, tetapi mau tidak mau telinga kita dan mata kita seringkali tidak bisa dihilangkan dengan peristiwa pergantian tahun ya. Karena seorang muslim itu Allah sering berulang-ulang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah seorang mukmin itu bertakwa kepada Allah, kemudian memperhatikan apa yang akan dilakukannya untuk hari esok. Ini godi besok, bisa jadi ba'dal ghad setelah besok, ya pekan depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Maka kata Allah, marhabanas, apa yang sudah dilakukan disiapkan. Ya, gagal merencanakan maka merencanakan untuk gagal. Seorang mukmin yang baik itu punya perencanaan yang baik. Kalau 2022 kemarin kita sudah istiqomah misalnya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Lalu minta kepada Allah untuk diistiqomahkan. Kalau yang baik-baik minta kepada Allah supaya diistiqomahkan. Di tahun ini apa yang sudah baik minta diistiqomahkan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah istiqomah sholat 5 waktu, tepat waktu. Nah sekarang minta kepada Allah istiqomahkan, kemudian kita ditingkatkan. Bagaimana ditingkatkannya? Tambah dengan sholat sunnah. Apa di antara sholat sunnahnya? Sholat rawatib. Mantap ya. Kalau antum sudah mau istiqomah sholat rawatib, dijamin sholat wajibnya tidak akan ketinggalan. Betul? Karena sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Gak mungkin ada sholat rawatib kecuali harus ada wajibnya. Qobliyah, ba'diyah, ya. Ummu Habibah istrinya Rasulullah sampai mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan 12 rakaat dari sholat sunnah rawatib. Dan salah satu keutamaannya adalah Allah akan membangunkan rumah kita di surga. Ya, ini istri Rasul. Istri Rasul sudah pasti masuk surga. Tapi punya komitmen tidak akan meninggalkan sholat rawatib. Surganya sudah disediakan. Ya. Kita alhamdulillah ya, kita mau pede aja lah pokoknya insyaallah ya. Karena Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk surga ya. Kita harus optimis, ini wajah-wajah surga ya. Karena dalam kitab Tabiul Ghafir ini dikatakan kalau ingin melihat orang-orang yang ada di surga, falyatul ilal muta'allimin, lihatlah orang yang sering taklim. Itu adalah wajah-wajah yang nanti ada di surga. Makanya harus semangat ya, kalau ada taklim di mana semangat. Pokoknya lihatnya taklim aja gitu ya. Kalau ada yang klik gitu ya, kebaikan. Ada yang klik ikuti, hati laksanakan gitu ya. Namanya kita sudah akhir zaman, masih banyak perbedaan ya seperti itu. Ada yang klik dengan kita, ini keterangannya enggak seperti ini, kurang seret gitu kan. Tetapi ada yang baik ya seperti itu. Gimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
ke sholat malam ini perlu kita itu istiqomah dulu dengan yang wajib. Ya, tidak mungkin akan merasakan nikmatnya sholat malam kalau kita belum istiqomah dengan yang wajib. Ini sholat malam ini awal-awal merupakan sholat yang wajib, betul? Karena sholat 5 waktu itu diwajibkannya tahun berapa? Iya, ada. Tahun berapa? Peristiwa Isra Mi'raj itu tahun berapa kenabian? Bapak tebak aja. Kalau benar, alhamdulillah. Tahun berapa? 11, 13, lebih 3. Ya serem banget angka 13 ini. Ya, tahun ke 10 namanya. Bayangkan, ikhwafillah, 10 tahun kenanya, dari awal sampai tahun ke 10 kenanya. Ya ayyuhal muzammil, ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kalau coba sekarang nggak jadi sunnah, jadi wajib. Bayangkan kalau sholat tahajud jadi wajib. Udah mikir dulu, sholat 5 waktu aja, alhamdulillah gitu ya. Masya Allah. Oleh karenanya para sahabat Nabi itu betul-betul merasakan nikmatnya dakwah, nikmatnya beragama, nikmatnya menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah betul-betul ditempa dengan nikmatnya sholat malam. Ya, oleh karenanya saya ulangi lagi, sebelum kita ingin merasakan nikmatnya sholat malam, maka kita harus istiqomah dengan sholat yang wajib. Ya, dari kalau 2023, kalau masih ada kesiangan-kesiangan, kalau saya satu aja, coba dulu sholat rawatibnya. Nanti kalau sudah komitmen dengan sholat rawatib, insya Allah sholat wajibnya nggak akan ketinggalan. Sekarang sholat isya jam berapa? 19 berapa? 28. Anda kalau mau sholat sunnah rawatib bakal kesiangan nggak sholat isya? Malaman ya? Nggak akan. Minimal kita 10 menit sebelum azan itu pasti hadir. Ya. Karena kan kalau sholat sunnah rawatib harus azan dulu. Ya, kalau belum azan yang qobliyah nggak mungkin. Yang 12 rakaat itu 2 rakaat qobliyah subuh. Yang keutamaannya kata Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi betapa berkahnya dunia itu hanya dibandingkan 2 rakaat qobliyah fajr, qobliyah subuh. 2 rakaat kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 tambah 4, 6. 2 rakaat setelah zuhur. 6 tambah 2, 8. Ba'diyah maghrib 2. 8 tambah 2, 10. Ba'diyah isya 2. 10 tambah 2, 12. Ada juga yang 10 berarti zuhurnya sebelum zuhurnya 2 rakaat. Begitu ya. Ini Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ini, istri Rasulullah, sampai beliau komitmen tidak akan pernah meninggalkan. Kebayang kalau antum sudah komitmen dengan sholat wajib, kemudian ditambah istiqomah sholat wajib, masya Allah, insya Allah sholat wajibnya gak akan ketinggalan. Zuhur jam 12 kurang 2 ya, 58. Berarti sebelum itu udah kita komitmen ke masjid, karena begitu azan, setelah azan kita sholat qobliyah. Subhanallah. Baik, peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak kelihatan ya. Silakan Bapak. Kita coba untuk satu mengambil pengertian dulu. Kita sering mendengar sholat tahajud. Tahajud itu dari kata tahajjada, ya tahajjud. Asal katanya 3, karena setiap fi'il itu 3 huruf. Ya, hajadan. Hajadan itu bangkit. Ya, hajadan itu bangun. Maka tahajjud kalau pakai tasydid itu maksain. Ya, maksain bangun. Oleh karenanya sunnahnya salat tahajud itu adalah tidur dulu walaupun sebentar. Namanya juga tahajud. Orang yang bertahajudnya disebut mutahajjidun. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sampaikan tadi awal-awalnya ini hukumnya wajib, ya. Tapi
tapi kemudian menjadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan karena keutamaannya luar biasa. Kita lihat tadi bagaimana sebuah kewajiban itu akan menjadi sesuatu yang memotivasi kita karena kita tahu ada apa di balik kewajiban tersebut. Misalnya kita ambil, saya kemarin ngasih materi tentang al-mubadaratu fil khairat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah ketika perang Uhud. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in kuntu fa aina? Kalau aku terbunuh di perang ini, aku ada di mana? Kemudian Rasulullah mengatakan fil jannah, engkau akan di surga. Maka ketika dia mendengar kalau dia terbunuh di perang Uhud dia ada di surga, maka dalam hadis itu dikatakan dia menyiapkan segala sesuatunya. Maka tamarat, kemudian dia mengambil kurma untuk berbekalan, summa qatala, kemudian dia ikut perang, fakutila, maka dia pun gugur di perang tersebut. Artinya apa? Ketika si rajul ini, laki-laki ini tahu bahwa kalau dia perang kemudian terbunuh dapat surga, dia nggak pikir panjang, maka dia berangkat karena dalam pikirannya seperti apa yang Rasul sampaikan adalah surga. Nah, pertanyaannya dalam diri kita, bukankah Allah sudah sering mengatakan kalau orang sholat maka pahalanya lebih besar? Betul, ya. Bahkan ketika seseorang menyiapkan dirinya saja ketika mau sholat di saf awal saja pahalanya lebih besar daripada saf yang kedua. Kenapa itu tidak menggerakkan memotivasi kita untuk lebih giat melaksanakan kebaikan? Ya, seharusnya seperti laki-laki tersebut yang bertanya kepada Rasulullah, jika dia terbunuh maka dia akan mendapatkan apa? Surga, kata Rasulullah. Maka dia tidak berpikir banyak, dia berikut dalam peperangan kemudian terbunuh. Dan motivasinya adalah karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah sudah menyampaikan banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan, dan inilah salah satu pentingnya kita ngaji ilmu. Seringkali seseorang tidak mau sholat duha karena tidak tahu keutamaan dalam sholat duha. Seringkali seseorang malas ngaji Quran karena belum tahu keutamaan baca Quran. Ya, tapi ketika Allah sudah menyampaikan keutamaan, fadilah, bahkan keistimewaan ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat kita, di situ sebetulnya kita harus bersegera untuk mengambil bagian dari ibadah-ibadah tersebut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ambil di antaranya keistimewaannya yang pertama, sholat malam atau tahajud. Sampai jam berapa? Setengah 10. Setengah 10. 10 jam 10. Oh, jam 10. Setengah 10 5 menit lagi. So, nanti kita ada tanya jawab. Boleh. Boleh. Ya, pertanyaan yang banyak aja. Kalau jawab ya terserah, saya nggak mau jawab. Nggak apa-apa, nanti kita kembangkan dengan pertanyaan. Banyak sebetulnya ayat dan hadisnya, cuma saya ambil sebagian saja. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Mulai dari sini lebih giat sholat. Aduh, masa dalam setahun kita sholat malam berapa? Tahun 2022 sholat malam berapa kali? Sebulan, seminggu ada? Saya mah seminggu sekali lah. Alhamdulillah. Saya mah setahun sekali. Masya Allah. Pamit doang. Pamit aja. Nah, nanti harus begitu kita bagaimana bedanya nikmat sholat malam dengan sholat yang biasa kita lakukan. Ya. Yang pertama, kata Allah, janji dari Allah itu akan diangkat derajat bagi orang yang mencoba untuk mau sholat malam bangun malam. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Bahkan dari 79 sampai 80 sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka
ayat selanjutnya boleh dibaca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu juga bagian dari keistimewaan orang yang akan mendapatkan keutamaan sholat tahajud. Wa minal laili, dan sebagian malam. Tidak usah semuanya kata Allah, sebagian saja. Allah minta sebagiannya saja. Wa minal laili fatahajjad, maka engkau bangunlah untuk sholat malam. Nafilatan laka, sebagai tambahan. Jadi sebagai tambahan. Sholat sunnah itu adalah sebagai tambahan. Karena amalan yang akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah, yang pertama itu adalah sholat. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Idza saluhat sa'iru amalihi wa idza fasada sa'iru amalihi. Saya mau rajin sedekah, saya mau rajin puasa, biarinlah sholat. Tidak bisa. Ya, yang lain itu nilainya 0. Sholat satu. Ketika 1 ditambah 0, 10. Ditambah 0 lagi 100. Yang lain itu nggak bisa bermakna tanpa sholat. Nah, Al-Ghazali mengatakan sholat maksud ibadah. Sholat itu kepalanya, maksud itu kepala. Ya, antum kalau mau dipoto KTP pakai baju bagus, tapi pasti foto apanya? Kepalanya dia. Antum protes ya? Saya udah beli baju ini, kenapa nih foto kepalanya itu apa gitu? Ternyata orang itu dianggap masih hidup kalau masih ada kepalanya. Ya. Coba kalau malam-malam ada yang tutup pintu jam 12 malam nggak ada kepalanya, dibuka nggak pintunya? Karena dibuka karena bukan orang. Sama ibadah yang lain juga dianggap hidup kalau ada sholat. Itu mau banyak sedekah, mau banyak puasa, haji, umroh, bulan balik, nggak sholat nggak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus mindsetnya betul. Ya, orang kadang-kadang jadilah nggak sholat juga, yang penting baik aja, pengen ya. Yang penting sedekah. Itu mah rajin banget sedekahnya, nggak sholat nggak apa-apa, di sana. Ya, sholat dulu baru ya. Ya, seperti itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka. Pasti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala asa an yab'atsaka. Asa ini aku ditarajinya. Jadi betul-betul akan menjadikan orang yang melaksanakannya itu akan dibangkitkan ataupun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maqam mahmuda. Ya, maqam, kedudukannya terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang menggambarkan kalau yang karyawan pengen dapat kedudukannya bagus, tidak usah bingung-bingung, tidak usah dia menampilkan bagaimana supaya dipuji dalam pekerjaannya. Sholat malam, maka Allah akan meluluhkan atasan kita, ya. Hati-hati yang lain. Orang yang lagi dagang pengen laris, tidak usah cari penglaris. Datang ke Allah dalam sholat malam, nanti Allah yang akan memudahkannya supaya hati-hati orang itu datang dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memiliki hati. Ya, begitu. Asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmudan. Satu, orang yang sholat malam maka Allah berjanji akan diangkat derajatnya maqaman mahmudan, dengan kedudukan yang terpuji. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita teruskan dulu ya, boleh berdiri dengan tanya. Yang kedua, sholat malam itu akan mengisi kehidupan atau jiwa. Kita terdiri dari apa? Jiwa dan raga. Masya Allah. Ya, kalau duduk ini kok kalah. Kita terdiri jasad dan ruhani. Dua-duanya harus seimbang, betul? Ya. Hati-hati kalau orang yang tidak tawazun, tidak menyeimbangkan kebutuhan jasad dengan ruhaninya, berbahaya. Bahkan Allah di dalam Al-Quran ingin kita lebih memperhatikan kehidupan hati dibandingkan kehidupan jasmani. Di jasmani, antum datang ke tempat fitness, kan? Pengen apa? Pengen sehat, futsal, lari pagi, ya. Apalagi renang, macam-macam
macam-macam, pengen fisik kita sehat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita makan, ya, makan yang sehat, yang bergizi, itu demi apa? Kesehatannya seperti. Tapi harus awasi karena Allah seimbang. Bahkan kita harus lebih memperhatikan kehidupan hati. Karena kehidupan jasmani itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di dalam surat surat ke-11 ayat ke-6. Hud ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada makhluk hidup yang ada di muka bumi kecuali Allah sudah jamin kehidupan jasmaninya, rezekinya. Antum mau kerja lembur, capek, gitu ya, kejar dunia, rezekinya itu sudah diatur oleh Allah. Karena rezekinya itu sudah segitu, ya. Mau kejar gimana target duniawi, tetap kata Allah, wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Semua sudah Allah atur rezekinya. Cicak aja yang nempel di tembok, kalau secara akal kita nggak ngerti di mana dia makan ya. Tapi ada nggak cicak jatuh karena kelaparan? Nggak ada. Semuanya sudah Allah atur. Tetapi yang jadi masalah, siapa yang bisa menjamin kehidupan hati? Al-Ankabut, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan kehidupan hati kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang bisa memberikan kehidupan hati. Jadi kalau kita yang datang ke Allah susah. Kehidupan hati itu, kehidupan jiwa itu, kita harus mau bergerak. Abu Thalib di mana sayangnya sama Nabi Muhammad itu, sayang banget sama Nabi Muhammad. Tapi apakah beliau dapat hidayah? Gak dapat hidayah, gak mudah dapat hidayah. Padahal Rasulullah pengen pamannya itu masuk Islam. Jadi kehidupan hati itu harus lebih diperhatikan. Dan salah satunya kehidupan hati itu, kehidupan jiwa kita itu bisa kita dapatkan dengan sholat malam. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jadi Allah itu kalau manggil dengan panggilan yang sedang dia lakukan, itu tandanya Allah sayang. Karena Nabi Muhammad itu pada posisi sedang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah ya, pada waktu malam, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Ini nanti perlu latihan ya. Teman-teman kalau bisa beli buku Zadul Ma'ad, wajib harusnya. Dari mulai Rasulullah tidur sampai bangun tidur lagi. Nanti di situ disampaikan bagaimana kalau Rasulullah bangun itu tidak staiqadha min naumihi. Kalau bangun dari tidurnya, Rasul itu nggak langsung kemana-mana. Duduk dulu, kemudian membersihkan dulu kotoran yang ada di wajahnya dengan tangan yang paling bersih. Dibisik gelap, seorang sudah makan tidur. Kalau kita bangun tidur cari apa? Masya Allah. Jadi nggak langsung ke kamar mandi. Ya Rasulullah duduk dulu. Kemudian Rasulullah baru kemudian ke kamar mandi sudah menunjukkan dengan tangannya, wudu, kemudian sholat. Jadi kalau pengen lihat bagaimana Rasulullah biasanya ada di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, Zad itu kalau Ma'ad itu kembali Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau pengen tahu Rasulullah dari tidur sampai tidur lagi, itu insya Allah jadi bakal bagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Ya, setengahnya dari malam itu atau sedikit dari setengah, kata Allah. Allah zid alaihi, atau tambah dari setengah. Karena nanti kalau lihat Rasulullah itu bagaimana dari jam 11 malam itu sering Rasulullah itu melaksanakan ya. Walaupun Rasulullah itu kebiasaan sholat isya-nya diakhirkan. Namanya itu sholat atamah. Sholat atamah itu adalah sholat isya-nya Rasulullah itu diakhirkan. Oh kalau gitu saya pengen kayak Rasulullah, sholat isya-nya diakhirkan.
Kalau nggak bisa istiqomah mah jangan. Ya. 12. Yang ada mau bukan sholat isya dilahirkan, ngahiji di subuh. Jadi sholat benar 4 Kalau belum bisa istiqomah jangan ini ya. Udah pokoknya begitu ada bisa datang aja sholat berjamaah nikmat. Paling nikmat itu sholat berjamaah, betul nggak? Apalagi jadi makmum, tinggal ngelamun doa udah dari imam. Itu bahayanya makmum ngelamun itu, imamnya salah, ikutan salah. Bukan jadi benar itu ya. Makmum itu yang paling belakang imam itu paling besar tanggung jawabnya. Kalau salah imam dia yang harus benar. Kalau imamnya punya hajat, dia yang harus maju. Kan yang di belakang imam itu harusnya bisa ganti imam gitu ya. Jadi kalau imamnya, makanya masjid itu harusnya di sampingnya ada tempat keluar. Kalau imamnya ada halangan, berarti nanti yang di belakang imam maju gitu ya, menggantikan. Apalagi yang harus punya seperti itu ya. Makanya jangan menyuruh anak kecil di belakang imam ataupun yang sudah sepuh, yang ulama, usia lama di belakang imam itu berbahaya ya. Yang muda-muda ini gitu belakang imam. Masalahnya di kita itu kalau harusnya itu kan komat dulu atau imam ke depan. Harusnya imam ke depan dulu apa komat dulu? Imamnya ke depan dulu. Imam ke depan baru kok komat. Allah Akbar Allah. Kalau kita kan komat dulu, imam belum ada. Sampai waktu habis akan selesai. Imamnya gak pada mau. Harusnya imam dulu aja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ayat kepada Rasulullah. Awzin alaihi wa taqdiril Qur'an tartila. Wa rattilil Qur'an tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu ucapan ataupun perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan di tengah malam itu lebih menyejukkan dan lebih menenangkan jiwa. Salat malam, bangun, kita berkhulwat dengan Allah. Oleh karenanya salat malam itu mengajarkan apa? Keikhlasan. Hanya kita berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang tahu. Siti Aisyah pun sering mencari-cari Rasulullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, Siti Aisyah sering mencari-cari Rasulullah. Maka Rasulullah sedang bertahajud hatta tataqattara qadamahu, sampai bengkak-bengkak qadamahu, kakinya, gara-gara kelamaan sholat malam. Satu rakaatnya Rasulullah 100 ayat. Ya, kita mau bengkak mata itu gara-gara bangun kesiangan. Mata kita bengkak ya. Masya Allah. Itu Rasulullah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Surganya sudah disediakan. Ngapain sih capek-capek salat malam? Apa jawaban Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Ya Aisyah, gak boleh aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Rasulullah itu salat malam ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi bagian dari syukur nikmat itu adalah kita salat malam. Kita berkhulwat dengan Allah, curhat dengan Allah, dan ikhlasnya luar biasa. Orang yang salat malam, hanya dia dengan Allah yang tahu. Ya, itu. Tapi kemarin ada videonya Ustaz. Tiba-tiba di belakang ada amin gitu kan. Dia jangan aneh. Mungkin bisa jadi satu saat seperti itu. Karena jin pun bisa jadi bermakmum kepada kita ya, seperti itu. Atau fokus saja jadi istiqomah. Karena kalau dulu salafun saleh kalau mau salat malam itu hari betul. Ada ceritanya sampai mereka mencari tempat yang paling sunyi. Saking tidak maunya diketahui oleh orang. Cuma memang riwayatnya yang juga kita. Gitu. Kalau sekarang kan gak ada kerjaan, bangun jam 2 bikin status. Alhamdulillah bisa bangun malam. Padahal sholat malam itu mengajarkan
keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang luar biasa. Antum pernah dengar mungkin ya namanya Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Tabi'in atau sahabat? Beliau tabi'in sahabat. Tapi padahal sejaman dengan Rasulullah. Kenapa nggak termasuk sahabat? Karena yang namanya sahabat itu man laqiya bin Nabi, siapa yang bertemu dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi. Ya. Uwais ini sejaman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu. Walaupun Uwais sudah jalan dari Yaman ke Madinah, tapi pada Allah Nabinya sedang tidak ada, sedang perang pada saat itu. Yang ada Aisyah. Aisyah menceritakan barusan ada orang mencari wahai Rasulullah, tapi Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat dia adalah Uwais Al-Qarni yang Allah dan penduduk langit sibuk membicarakan Uwais. Dan salah satu keistimewaan Uwais itu tidak mau diketahui kebaikannya oleh orang lain. Makanya dia disebut viral di langit tapi tidak diketahui di bumi. Orang katakan Uwais siapa? Ya, dia cuma melihara binatang ternak saja, dan dia dapat upah dari menggembala. Upahnya kemudian diberikan roti buat dia sama orang tuanya sama ibunya. Selebihnya dia bagikan kepada orang lain. Itu saja, setiap hari dihabiskan begitu. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan kepada Umar, kalau kau bertemu dengan Uwais, dia minta supaya dia meminta ampun kepada Allah karena doanya dijawab. Umar kaget, siapa Uwais? Ternyata Uwais itu orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dia punya sifat kebaikannya selalu disembunyikan. Kalau dalam hadis sab'atun yudilluhumullahu yawman la ilaha illa itu ada 7 orang yang nanti mendapatkan pertolongan Allah di hari yang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang sering sedekah dengan sedekah tangannya, ya, tetapi tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Jadi dia selalu bersembunyi ketika berbuat baik. Termasuk dalam hadis yang 7 orang itu adalah rajulun dzakarallahu khalian, seorang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sunyi. Fafadat ainahu, kemudian menetes air matanya, dan air mata yang menetes itu menghalanginya dan diharamkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang melakukan salat malam. Salat malam lagi, menangislah dalam salat malam, curhat sama Allah. Karena Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Kita mau curhat sama Allah, selembar, 2 lembar, 1 buku, ya. Fa inni qarib, aku mendengar. Makanya kata Rasulullah, fa'aksirus doa indas sujud. Kalau dalam salat sunnah boleh kita melambangkan sujud untuk berdoa, untuk nangis, wafal aina, maka kita termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Di padang mahsyar itu berapa tahun lagi? Khamsina al-fasana, 50.000 tahun. Sampai orang gemetar, sampai mereka minta kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, bercepatlah kepada Allah. Nabi Adam malu, aku nggak bisa. Malu, aku pernah punya dosa. Coba aja ke Nabi yang lain minta kepada Nabi Musa juga nggak malu karena pernah berbuat dosa, pernah membunuh. Nabi Ibrahim juga nggak berani. Akhirnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW 50 tahun. Dari antara orang yang akan diringankan di padang mahsyar itu adalah orang-orang yang mereka mengingat Allah khalian, dalam keadaan sunyi. Ya, kadang-kadang istrinya pun nggak tahu, kadang-kadang anaknya pun nggak tahu, tetangganya nggak tahu. Dia tiba-tiba bangun, kemudian sholat malam, menetes air matanya, istighfar kepada Allah. Dia merasakan betapa banyak dosanya dan minta kepada Allah untuk diampuni dosanya. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat sholat malam. Makanya nikmatnya di situ. Kalau dalam sholat wajib kita nggak bisa.
Antum jadi imam, tiba-tiba antum disujud lama banget, makmum banget, kesel gitu. Lama banget ini jadi imam punya banyak masalah gitu. Besok-besok kan jangan ya. Kalau dalam sholat wajib itu imam wajib memperpendek bacaan. Cuma sependek-pendeknya bacaan Rasul ya beda. Memang kalau beda Rasul mah beda banget lah kita kan. Kalau sekarang makanya kenapa sholat tarawih muncul 23, muncul 30, muncul 46 karena dulu itu zaman Rasul itu karena panjang bacaannya. Sekarang semakin pendek tapi rakaatnya semakin banyak seperti itu. Baik, kita lanjut. Inilah Allah yang ketiga, orang yang sholat malam itu kan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Dariyat ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. An-Dariyat surat berapa? 50 sampai ayat 15 sampai 18. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, kita orang bertakwa berarti dalam surat Al-Baqarah ya. Mereka beriman kepada Yahweh, mendirikan sholat, mengeluarkan sebagian rezekinya dibelanjakan di jalan Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Nah mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala fi jannatin wa uyun, nanti ada di surga Allah. Wa uyun, dan juga mata air. Ya. Di jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil bagian apa yang sudah Tuhan mereka berikan. Jadi amalan-amalan ketika di dunia kita merasakan fardu kewajiban kita, maka kemudian bagian kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah yang jadi garis bawahnya adalah kebiasaan mereka yang nanti ada di surga itu seperti apa di dunianya? Kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu sebelum nanti ada di surga. Tuh, baiknya Allah ya. Allah itu saking sayangnya sama kita, dikasih tahu yang ada di surga itu ciri-ciri gimana. Jadi kita itu nggak boleh banget. Qabla dzalika muhsinin. Sebelumnya mereka itu di dunia itu banyak berbuat baik. Muhsin itu punya keinginan untuk beramal baik. Selalu, kalau orang-orang yang muhsin itu selalu ingin berkontribusi dalam kebaikan. Antum dengar, oh di sana di masjid itu ada kegiatan amal apa? Dia pengen menjadi bagiannya. Saya dong diikut sertakan, walaupun biar saya jadi bagian yang penting, itu apa yang penting saya tercatat. Itu orang-orang muhsin selalu ingin menjadi bagian orang-orang yang baik. Kan mau belajar di kamu sini. Kan qalilan minal laili ma yahjamun. Kata Allah adalah mereka qalilan minal laili, sedikit dari malam ma yahjamun, tidur. Jadi tidurnya sedikit. Ngapain? Wabil ashari yastajilun. Dan di waktu sahar itu waktu menjelang subuh ya. Makanya kalau Ramadan itu kapan Ramadan lagi? Ramadan sebentar lagi. Kapan Ramadan? Kita puasa kapan? Tanggal 1 Ramadan. Kita tuh gak akan bisa puasa kalau belum nemuin hilal gitu ya. Saya dicari-cari terus. Kalau melihat kalender tanggal 22 itu 3 Ramadan, 22 Maret. Jadi sekarang udah akhir Januari, Februari, Masya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan itu bisa masuk di bulan Ramadan. Amin. Nah teman-teman sekalian, kata Allah, jadi cirinya yang nanti ada di surga itu adalah mereka sedikit itu. Ngapain? Wabil ashari hum yastajilun. Di waktu sahur. Nah ini sahur itu adalah waktu mendekati subuh. Makanya sahur itu yang paling baik adalah mendekati subuh. Begitupun sholat tahajud yang paling baik itu adalah mendekati subuh. Ustaz boleh nggak sholat tahajud jam 1 malam? Boleh. Tapi jangan tidur lagi. Ya. Kalau Rasulullah jam 1 malam tahajud sampai subuh. Ya. Kadang-kadang kata sahabat itu mepet banget di subuh.
Kalau kita kan nggak kuat, kita sholat malamnya kan 23, ya 2/3, bukan 23. Jadi kalau ada yang nanya, "Anda berapa sholat malam?" 23. Padahal mah 2/3 witir. Boleh nggak? Boleh. Jadi bagusnya kalau kita belum bisa panjang rokaatnya, maka ambillah setengah jam sebelum subuh. Biar sholat malamnya kita dapat, subuhnya ya kesiangan. Itu yang terbaik. Maka dikatakan dalam ayat ini, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka orang-orang yang ada di surga itu ketika di dunia jadi waktu sahur. Jadi waktu subuh itu bangunnya jangan mepet, minimal setengah jam, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar terbaik itu adalah dengan sholat malam. Jadi kalimat istighfar di sini itu adalah diantaranya sholat malam. Makanya ada hadisnya yang mengatakan yang jilul tabaraka wa ta'ala, Allah turun di sepertiga malam. Tidak salah di dunia, ke langit dunia. Ya kalau ada hambanya dia berdoa, maka Allah akan dijawab doanya. Kalau ada yang meminta hajat, Allah kabulkan hajatnya. Meminta ampun, Allah ampuni. Itu ada di sepertiga malam. Kemudian yang keempat, sholat malam itu dijadikan rendah hati. Ya, kita itu jadi rendah hati. Ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63-64. Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi hauna, ya. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengatakan salam. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ya. Satu, kata Allah, sholat malam itu bisa menjadikan kita lebih rendah. Bisa bayangkan. Saya kemarin menyampaikan tentang bab tafakur. Jadi tafakur ini harusnya ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena ada yang mengatakan at-tafakkuru sa'ah. Tafakur 1 jam itu lebih baik dari seseorang ibadah 70 tahun atau 60 tahun. Antum sholat 60 tahun, puasa 60 tahun, enggak tahu makna dari sholat dan juga ibadah itu, lebih baik daripada orang, tidak lebih baik daripada orang yang tadi bertafakur saja. Coba bayangkan ketika kita sholat, Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat tangan kita, sesungguhnya kita sedang apa? Kalau lagi angkat tangan biasanya apa? Takbir. Betul tak? Tetapi itu maknanya adalah seseorang sedang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyerah dengan urusan-urusan dunia, ya Allah. Walaupun aku diberikan masukan banyak, solusi banyak, dengan masalah yang ada dalam kehidupan itu menyerah, ya Allah. Ketika kita nyerah dengan kehidupan, kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Orang kalau sholatnya dengan tafakkur, memaknai sholatnya, masya Allah, yakin habis sholat dia betul-betul menjadi orang yang sangat rendah hati. Walaupun jabatannya tinggi, dunianya banyak, tapi kalau ibadahnya betul-betul dimaknai, sulit untuk menjadi orang yang memiliki sifat sombong. Betul. Kita dalam sholat sujud, betul ya. Bahkan presiden apapun jabatannya ketika dalam sholat sujud, dan itu sujud adalah titik terendah seseorang, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahu Akbar. Tetap saja ketika sujud dia mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Maka kalau ada orang yang keluar dari sholat masih membawa-bawa kesombongannya, sholatnya hasil tidak? Dia baru jadi tukang sholat, belum menjadi ahli sholat. Kalau tukang sholat banyak, ya sholatnya jadi beban doang, ya kepaksa sholatnya. Habis sholat, alhamdulillah saya mau habis sholat. Gak introspeksi, emang tadi sholat diterima gak gitu, ya. Tapi kalau kita sudah introspeksi, Allah, kira-kira dari sholat saya benar-benar gak?
diterima enggak? Dia takut. Ketika seseorang khawatir dengan amalnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu ciri bahwa dia ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibadahnya dijadikan beban, nah ini yang bahaya. Salatnya, ibadahnya, puasanya tidak akan mendapatkan hasil apa. Ini yang Allah inginkan ya. Alhamdulillah. Jadi salat itu, salat malam itu membuat seseorang betul-betul menjadi rendah hati. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadu merendah karena Allah, maka Allah akan angkat dia. Jadi nggak usah kita memperlihatkan kemampuan kita, harta kita, jabatan kita. Kalau Allah sudah angkat seseorang, Allah angkat. Bagaimana Uwais Al-Qarni bisa dikenal oleh orang sampai sekarang padahal dia menyembunyikan amalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadisnya, innallaha idza ahabba fulan, Allah kalau sudah suka sama seseorang, maka Allah fayunadi ahla sama. Allah memanggil penduduk langit. Fayunadi Jibril dan memanggil Jibril, ya Jibril, kasih tahu pada ahla sama, penduduk langit, inni uhibbu, sesungguhnya aku sudah mencintai orang ini. Pak Ibu, maka kalian semuanya cintai dia. Maka Jibril memanggil penduduk langit, cintai orang ini. Kemudian memanggil penduduk bumi semuanya agar mencintai orang tersebut. Ya, itu kalau Allah sudah cinta sama seseorang. Jadi kita itu tinggal bagaimana melihat pola orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni, kemudian juga siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu, para sahabat betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan kita bagian dari seperti mereka. Iwafilah rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat malam juga kebiasaan orang soleh ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian itu membiasakan qiyamul lail. Ba'innahu da'fus sholihin, sesungguhnya itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ba'inna qiyamul lail, sesungguhnya qiyamul lail itu qurbatun ilallah, mendekatkan kepada Allah. Wa manhatun 'anil ismi, dan menjauhkan seseorang dari dosa. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan seseorang dari sakit dan juga bahaya badan. Tuh, sampai di sini jasa kita pun akan terpelihara kalau kita membiasakan sholat malam. Kayaknya harus banyak testimoni ya. Saya ada orang yang sudah sepuh ya, sudah hampir 100 tahun, tapi dia dawam gitu ya sholat berjamaahnya itu nggak pernah ketinggalan lagi. Ya, tapi sekarang udah tinggal dan dia terbebas dari pikun. Ternyata salah satu kuncinya dia istiqomah sholat berjamaah. Jadi begitu ada datang ke masjid, ada datang ke masjid, sampai mau mendekati ajalnya, tapi itu, masya Allah. Ya. Karena memang jadi awal seperti itu. Termasuk sholat malam itu akan menjauhkan seseorang dari penyakit badan. Ya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sholat malam penyemangat jiwa dan pengusir setan. Jadi dalam hadis ini dikatakan setan itu mengikat seseorang dengan 3 ikatan di tubuhnya, ya. Dia dirimu ala kulli uqbah. Kemudian kalau seseorang bangun dari tidurnya, ya, sambil dia memukulkan, setan itu mengatakan bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Jika orang tersebut bangun lalu berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Lalu jika dia berwudu, terlepaslah satu ikatan. Kemudian jika dia sholat, terlepaslah seluruh ikatannya. Jadi makanya kalau kita tidur itu biasakan apa ini? Kalau tidur itu posisi kita harus dalam keadaan suci. Wudu ya, jawab wudu. Pernah dengar misalnya Bilal bin Rabah? Ya, Bilal bin Rabah yang sendalnya itu sudah ada di surga. Ya, gara-garanya apa? Beliau mendawamkan wudunya dan kalau namanya sholat subuh
kalau bisa, bahkan Rasulullah tadi dalam kitab Zadul Ma'ad, kalau mau tidur itu wudu. Dalam hadis ini dikatakan seseorang yang tidur dalam keadaan suci maka Allah titip malaikat. Setiap kali kita pulang balik, dia mendoakan Allah maghfirlah, Allah maghfirlah, ya Allah ampunilah dia. Seperti itu sampai dia kemudian terbangun. Nanti apa susahnya ya? Wudu dulu sebelum tidur. Wudu apa? Rokok dulu. Ya, begitu. Ya, wudu dulu sekarang. Ya. Karena orang yang dapat wudu itu salah satunya adalah dia akan terjaga dari kemaksiatan. Insyaallah. Itulah yang dilakukan bulan Ramadan. Sampai Rasulullah kaget. Yang bilang apa amalan itu? Sampai seperti itu ternyata bilang itu. Kadang-kadang ini amalannya dianggap sepele ya. Bukan amalan yang besar, amalan yang berat, nggak perlu keluar uang. Bahkan nanti Rasulullah membedakan mana umatnya, bukan umatnya itu adalah dengan min asalin wudu, dari tapak wudunya, dari bekas wudunya. Buron muhajjali, kinclong ya. Ibu-ibu yang pengen glowing itu banyak wudu. Kan ibu-ibu kalau mau tidur itu skincare gitu kan, pelembab. Sekarang mau wudu. Baik teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke kaifiat salat malam. Baik, sebentar atau tahajud. Yang pertama, kaifiat salat malam itu hadis yang secara umumnya dari Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar ditanya bagaimana salat malamnya Rasulullah, maka beliau mengatakan masna faida wasyita as-subh. Salat rakaatnya 2 rakaat, salat malamnya 2 rakaat. Apabila takut masuk waktu subuh, fa'autir wahidah, maka berwitirlah 1 kali. Ya, witir lakat maka solaita. Maka dengan bentuk berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Jadi secara umum dalam hadis ini salat malam atau tahajud itu tidak ada batasan rakaat. Pengen persis tahu gitu ya bagaimana sih Rasulullah. Lihat satu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mah istrinya ya. Gitu. Jadi riwayatnya pasti sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahkan Rasulullah yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaat. Adalah Rasulullah tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan ketika salat malam dari 11 rakaat. Ya. Tapi kata Siti Aisyah atas jangan kamu bertanya muslimina tentang bagusnya rakaat Rasulullah, ya gak akan kesampaian 1 rakaat 100 ayat. Aku pengen belajar Rasulullah, sok 100 ayat. Ya begitu. Bagaimana salatnya supaya yusalli arba'an 4 3. Ini formasi PSG atau Inter Milan? 4 3 itu hadis dari Aisyah. Itu yang 11 rakaat. Kemudian hadis yang dari Ibnu Abbas itu yang mengatakan 13 rakaat. Karena sholatul lail salat rakaat adalah salat malam itu 13 rakaat. Ada sebagian mengatakan 13 itu yang 2-nya itu adalah salat khafifatayn. Karena Rasulullah itu kalau salat sunnah malam itu mengawalinya dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan ini cuma Al-Fatihah saja. Nah, dalam hadis ini dikatakan 13 itu plus dengan 2 rakaatnya ringan. Tapi secara umum namanya sholat sunnah itu kadar kemampuan kita. Kuatnya kita 2 sama 3, alhamdulillah. Kuatnya 4 sama 3, alhamdulillah. Kuatnya 4 sama 1, habimah pada witirna hiji, maka korek. 1 rakaat misalnya nggak apa-apa, silakan ya. Begitu. Mau kayak Rasulullah 11, maka. Tapi saya mau ditambah lagi lebih dari itu, silakan. Ya, karena para ulama sepakat dalam sholat malam ini tidak ada batasan rakaatnya. Ya Rasulullah tadi digambarkan apa yang disampaikan
dua. Yang 13 itu dua. Nanti terakhirnya satu. Ya, seperti itu. Nah, yang duanya itu adalah sholat khafifatain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Itu namanya salat khafifatain. Salat 2 rakaat, salat yang ringan. Jadi diibtida ataupun diawali dengan 2 rakaatnya ringan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai sini ada yang mau ditambah? Yang mau ditanyakan silakan. Maka seputar sholat malam atau yang lain boleh. Sholat malam ada yang bertanya? Oh iya, masya Allah. Suaranya apa? Pakai mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya untuk sholat witir. Misalkan kita sholat witir setelah isya, berarti malamnya kita kalau tahajud apa tahun kita doang, atau misalkan ada tambahan juga Ustaz? Ya, kalau kita tahu witirnya setelah isya. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya sekalian, ada lagi satu lagi. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi kan kita sempat membahas nikmat tahajud dan keistimewaannya di poin kedua itu tentang mengisi kehidupan hati atau jiwa. Jadi salah satu kegelisahan biasanya kita untuk menentukan pilihan itu kita melakukan sholat tahajud. Nah, setelah malam itu kita sholat tahajud, besoknya kita bermimpi tentang pilihan itu. Nah, mimpi itu apakah bisa kita tafsirkan sebagai oh ini hasil dari petunjuk dari Allah, atau mimpi itu juga bisa jadi bisikan dari setan atau dari jin? Dan bagaimana sih kita membedakan dari mimpi itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tapi mungkin agak menyimpang dari tema yang disampaikan. Jadi bagaimana nih perlakuan kita atau adat kita terhadap mushaf yang lama nih Ustaz? Misalkan mushafnya rusak, sobek-sobek atau udah lama nggak dipakai, terus kan kita otomatis beli mushaf yang baru ya. Terus perlakuan kita terhadap mushaf yang lama itu bagaimana Ustaz? Maksudnya takutnya karena ada yang baru nih, biasanya kan kalau ada yang baru yang lama ditinggalkan, nggak pernah dibuka lagi gitu kan. Nah, apakah nanti mushaf yang lama ini akan cemburu gitu, dulu dipakai sekarang ditinggalkan gitu kan. Nah, terus kemudian bagaimana juga terhadap mushaf-mushaf yang misalkan ada kerabat atau sahabat yang memberi kita mushaf gitu kan, terus di rumah juga udah banyak mushaf yang akhirnya ditinggalkan karena kita lebih menyukai mushaf yang ini, seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana perlakuan kita atau adat kita terhadap si mushaf yang ditinggalkan itu yang lama, yang rusak atau yang rusak? Baik Ustaz.
witir ya. Sholat witir yang dilakukan sebelum tidur, jadi di awal. Dibolehkan sholat witir di awal bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun malam. Jadi witirnya boleh didahulukan. Lalu bagaimana ketika bangun malam? Apakah dia witir lagi atau tidak? Maka hadisnya adalah witrani, sholat tidak ada dua witir dalam sholat. Maka witir itu sesungguhnya sebagai penutup sholat malam. Jadi kalau aku nanti bangun lagi sholat, berarti tidak usah witir lagi, gitu ya. Bagus untuk, memang bagusnya sholat witir itu yang ketika Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir sangat mencintai yang itu. Ya bagusnya yang ditinggalkan. Bagus kalau misalnya kita khawatir nanti tidak bisa bangun, witirlah sebelum tidur habis sholat isya, ya. Jadi makanya ketika mau tidur itu bagusnya dulu, ya, kemudian witir, kemudian jangan lupa Rasulullah itu sangat senang ketika mau tidur itu membaca surat-surat al-musabbihah, surat-surat yang diawali dengan tasbih. Ya, ada yang fi'il madi sabbaha lillahi ma fis samawati, ada yang fi'il mudhari yusabbihu lillahi ma fis samawati Allahu. Ada yang fi'il amr sabbihis ma bikal. Rasul senang sekali mau tidur itu membaca surat-surat yang diawali dengan al-musabbihah. Itu artinya betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nanti bagaimana kalau kasusnya ada orang yang ini nanti biasanya pas tarawih suka banyak pertanyaan, boleh nggak habis tarawih tahajud, gitu kan? Nah, kalau itu sudah tarawih kemudian sudah witir, bangun nanti mau tahajud, makin muskilah, ya. Nah ingat beda qiyamul lail dengan tahajud apa? Kalau qiyamul lail itu bangun malam, maka setiap amalan-amalan yang di malam itu disebutnya qiyamul lail, termasuk sholat tahajud. Tapi kalau menyebutnya sholat tahajud itu sholat lain, ya sholat malam itu ya sholat tahajud. Kalau itu sudah tarawih boleh nggak? Boleh. Kalau sudah witir nanti berarti tidak usah menutup lagi dengan witir, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan mimpi yang benar atau tidak ya? Nanti agak disinggung tentang istikharah, ya. Nanti ada sholat istikharah, sholat sunnah istikharah untuk memberikan keyakinan kepada kita untuk pilihan terhadap satu hal yang kita harus tentukan. Nanti doanya dihafal ya. Allahumma inni as'aluka sampai apa? Kalau nggak hafal ya dengan bahasa dari Allah, kau pilihkanlah kepadaku dalam masalah ini dengan pilihan yang terbaik. Lalu bagaimana kalau mimpi? Kalau istikharah itu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Allah sudah menetapkan sesuatu? Ya, nanti ada jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana keyakinan kita dengan husnudzon kepada Allah. Pilihan, nanti punya pilihan jodoh, gitu kan? A dan B, minta istikharah kepada Allah. Atau A misalnya minta istikharah. Jadi sebetulnya istikharah itu lebih menguatkan. Tentunya sudah punya pilihan, ya, tentunya sudah punya pilihan. Lebih menguatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian husnudzon. Karena tiga hal yang kemudian akan memberikan ketenangan. Satunya, ya, dalam hidup itu yang ngasih ketenangan itu satu niat. Apapun kalau niatnya baik, kita hidupnya tenang. Yang kedua, zon kepada Allah, sangkaan kepada Allah. Dalam hadis kutsinya apa? Ana ma'adhonni abdi. Sesungguhnya aku bersama prasangka hamba. Kalau orang itu menganggap Allah baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Maka teruslah berhusnudzon kepada Allah. Mimpi yang baik dan mimpi yang tidak baik tidak bisa didustakan. Jadi kalau seseorang memang bermimpi dengan Rasulullah itu tidak bisa Rasulullah itu tidak bisa diisilkan dengan jin atau syaitan.
kalau seorang memang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, pasti itu mimpinya benar. Cuma memang ada orang-orang tertentu yang dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Tambah saja solehannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Mimpi itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lebih berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau aku mimpi dulu dalam keterangan itu, dalam hadis itu, maka kita itu bertawud kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ada juga sambil berhadap ke arah kiri. Tapi kalau suami istri nanti mimpi buruk gitu ya, sebelah kirinya istri. Nah, jadi berdiri dulu. Makanya beli jadul makannya. Bukan promosi, saya juga jual. Tapi enak banget itu betul. Kalau orang pengen kayak Rasulullah gitu ya, dalam kitab jadul makan itu Ibnu Jauziyah itu enak gitu ya. Di situ dia dipandu bagaimana kita ingin seperti Rasulullah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, apakah mushaf yang lama? Ini pengakuan kita terhadap mushaf ya. Itu kalau Al-Quran di mushaf kita dibacanya robek, itu dia senang, ya dia senang sampai sobek-sobek gitu. Daripada Al-Quran di lemari mas kawin gitu ya, mas kawin buat nenek. Ayo akan dibaca ini mah kenang-kenangan gitu ya. Dan dia nggak senang ya, karena nanti Al-Quran itu asyam buat Quran yang dia di Quran dan juga saum itu akan datang kepada kita yang syafaat, yang dua-duanya akan memberikan syafaat ya. Jadi kenapa kita baca Quran itu mushaf? Kalau bisa baca Quran itu memang